Adegan itu masih tergambar jelas di depan mata Lula. Tunangannya tengah berenam umul dengan sahabatnya sendiri. Bib 1R mereka saling bertempatut, seakan kedua Tu-6U itu dicip empatkan untuk menjadi S4U. Lula menutup mulutnya, menahan suara isakan. Mata daun cernetnya terbuka lebar, dengan sekujur tubuh gemetar. Tega kamu, Asher, batin Lula. Perlahan sang tunangan, Asher menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur. Pintu kamar masih terbuka lebar. Terlihat gelap di luar sana. Hanya lampu kamar ini yang menyala. Harusnya Asher sadar, ada orang lain di sana karena dia tak pernah meninggalkan rumah sebelum listrik padam. Lula berbalik. Dengan air mata yang terus menetes, dia mendengar suara embusan napas puas dari pelakor dan tukang selingkuh itu. Gigi Lula gemeretak, menahan kesal yang sudah sampai ke ubun-ubun. Cukup lama hingga keduanya berhenti kehabisan energi. Sayang, gimana kalau si dungu Lula itu tahu hubungan kita? Tanya pria tersimpan di atas dada Asher. Dari cara mereka bicara, jelas sudah bukan pertama kali mereka bertemu. Tidak akan. Kalau tahu, memang mau apa? Dia kuliah dari keluargaku. Apartemennya, bahkan semua barang-barang itu. Memang bisa dia kembalikan. Asher memeluk pria dengan mesra, seakan tak ingin melepaskan wanita itu. Terus sampai kapan kamu masih tahan sama dia? Kalian udah mau nikah? Pria terdengar kesal. Tentu harusnya Lula yang patut seperti itu. Sabar. Aku pastikan kamu yang akan jadi Nyonya Jackson selanjutnya. Sangat percaya diri pria itu. Padahal waktu menuju pernikahan dengan Lula akan semakin dekat. Setelah itu mereka tertidur pulas. Perlahan Lula keluar dari lemari sambil merangkak. Pakaian Asher dan pria berantakan di lantai. Lula ingin sekali menyiram mereka dengan air toilet. Keadaan daun pintu yang tak tertutup membuat Lula mudah meninggalkan kamar penuh kenangan buruk itu. Bergegas Lula ambil tas, kemudian meninggalkan apartemen tunangannya dengan tergesa-gesa. Sempat Lula tersandung hingga jatuh. Dia meringis dan berusaha bangkit sambil berpegangan ke tembok. Sepanjang jalan pulang di dalam taksi, Lula menangis. Tega kamu pria. Aku berikan kamu pekerjaan di kantor, malah kamu rebut calon suamiku. Dan Asher. Di mana cinta yang kamu sering sebut? Dasar pengkhianat. Lula memukul sandaran kursi jok. Andai bisa diulang waktu, Lula ingin bersikap tak peduli pada orang lain. Sopir taksi terlihat bingung. Mobil itu berhenti tepat di depan gedung apartemen sederhana di mana Lula tinggal. Di depan gedung itu ada 4 jalur jalan yang cukup lebar. Jalan ada kemacetan di sana. Gedungnya berwarna abu-abu dengan beberapa jendela kecil yang terlihat terbuka tanda pemiliknya tengah di rumah. Nona, kita sudah sampai. Lula hapus air matanya. Terima kasih banyak, Pak. Lula bayar ongkos dengan scan barcode. Dia buka pintu taksi. Nona, pasti Anda akan menemukan orang yang jauh lebih baik. Jangan tangisi hal buruk. Semua itu hanya tanda dari Tuhan, kalau itu bukan pilihan yang tepat, nasihat sopir taksi itu. Iya, Pak. Makasih banyak. Lula membungkuk dan menutup kembali pintu taksi. Dia berlarian kecil menuju lobi apartemen. Diambil kartu magnetik untuk naik ke lantai atas. Tak lama Lula menyadari sesuatu. Kenapa aku enggak foto mereka? Padahal HP-ku sudah ada di tangan sekarang. Bodoh. Lula menepuk keningnya. Lagi-lagi dia hanya ikuti emosi hingga logikanya tak berjalan dengan baik. Setelah scan kartu di pintu, Lula masuk. Dia terkejut melihat seorang perempuan duduk di ruang tamu. Lula sangat mengenalnya dengan baik hingga tahu semua hal buruk tentangnya.
"Untuk apa Anda ke sini?" tegur Lula. Perempuan itu tersenyum sinis. "Kenapa kamu kasar sekali? Aku hanya ingin menanyakan, kapan keluarga kita fitting baju pernikahanmu?" Perempuan itu, senyumnya saja yang manis. Aslinya lidah dia beracun. Sudah sejak lama Lula menyadari. Mulut itu akan berkata baik ketika butuh dan menyakiti hati, saat keinginannya tak terpenuhi. Benar-benar wanita jahat. Lula sangat benci padanya. Tidak hanya karena menyebabkan kehancuran rumah tangga orang tua Lula, masih teringat sikap buruknya yang pernah menyiksa Lula saat kecil dulu. Tidak hanya secara fisik, bahkan mental. Rasa sakit yang harus Lula sembuhkan sendiri. "Tidak ada. Aku tidak jadi menikah," jawab Lula dengan nada tegas. Wanita itu melepas sepatu hak tingginya. "Apa maksud kamu?" Suara lelaki membuat Lula melirik ke arah kiri. Ayahnya berdiri sambil memegang cangkir. Rasanya menyebalkan sejak mereka punya kunci apartemen ini. Padahal Lula sengaja pindah rumah agar lepas dari rumah ayahnya yang seperti neraka. "Aku akan batalkan pertunangan kami." Lula buat keputusan. Sengaja dia katakan di depan mereka berdua agar tak perlu berharap banyak. "Sudah gila kamu. Tarik ucapan itu. Kamu dan Asher akan tetap menikah." Bentakan itu sudah tak berpengaruh. Saking biasanya, Lula anggap angin lalu. Memang begitu cara ayah dan anak itu berkomunikasi sejak ada orang ketiga masuk keluarga mereka. Lula berdiri menghadap ayahnya dengan bola mata yang bergerak lincah. "Apa ayah tahu apa yang baru terjadi padaku? Dia tidur dengan perempuan lain, di depan mataku." Lula ingin menunjukkan betapa kecewa hatinya saat ini. "Lalu kenapa? Itu biasa. Tidak ada laki-laki yang setia di dunia ini." Justru hal itu terdengar sepele dari lelaki yang harusnya menjadi pelindung bagi Lula. Entah apa pantas orang di depannya ini dianggap ayah karena sama sekali tak peka pada perasaan anaknya. Jadi itu alasan ayah mengkhianati ibu dengan perempuan kotor ini. Lula menunjuk ibu tirinya. Tamparan keras mendarat di pipi Lula. "Aku tidak mau tahu. Kalau sampai kamu gagal jadi menantu keluarga kaya itu, aku akan buat kamu menyusul ibumu." Lula usap pipinya. "Apa benar aku ini anak ayah?" Dengan penuh rasa kecewa, Lula masuk ke dalam kamar sambil membanting pintu. Terdengar suara benda itu berdebam. Wanita itu berdiri di depan daun pintu dengan napas berat. "Jika aku yang sakit, dia bahkan anggap itu lelucon. Padahal aku darah dagingnya." Sedang dia langsung bereaksi saat parasit itu dihina. "Ayah sialan," batin Lula. Gadis itu pindah ke samping tempat tidur dan melemparkan tubuh ke atasnya. Lelah pikiran Lula. Dia tak tahu harus mulai dari mana lagi kehidupan ini. Semua terlalu tiba-tiba terjadi hingga Lula tak sempat memperhitungkannya. Di luar, keadaan jadi terasa runyam. Ayah Lula mengusap kening, dia terlihat kebingungan. "Biar aku yang bicara. Kamu sama sekali tidak bisa berkomunikasi yang baik dengannya." Kali, ibu tiri Lula berdiri. Dia ketuk pintu kamar di mana sekarang Lula tengah mengurung diri. "Kalau aku jadi kamu, tidak akan aku mundur sekalipun. Biar perempuan itu sadar, posisinya di mana." Kali berusaha untuk memengaruhi putri tirinya. Ternyata ucapan Kali langsung mengena di hati Lula. Gadis itu menghapus air matanya. Mata Lula memandang ke arah langit-langit dengan tajam. Tumben wanita itu berkata benar. Apa dia sedang insaf? Pagi menjelang, Asher bangun dari tidurnya. Dia mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi. Pria itu turun dari tempat tidur. Awalnya dia berniat menyusul selingkuhannya untuk mandi bersama. Namun,
Asher melihat kue ulang tahun di atas meja kerja. Mungkin karena semalam hanya lampu tidur yang menerangi, jadi bagian meja tidak tersorot cahaya dengan jelas. Atau memang dia sudah dibantai nafsu sampai tak peduli dengan sekitar. Sejak kapan itu di sini? Pikir pria itu. Asher menyipitkan mata, mengingat detik-detik saat dia bawa Bria ke sini. Mata Asher beralih. Pintu lemari dalam keadaan terbuka, padahal Asher yakin tidak menyentuhnya. Pria itu berjalan keluar hingga menelusuri ruang tengah, tidak ada yang aneh. Semua tampak rapi. Ada apa, sayang? Tanya Bria yang baru keluar dari kamar mandi dengan hanya berselimut handuk dan rambut setengah basah. Kamu tadi ambil pakaian dari lemari? Tanya Asher memastikan. Mana mungkin benda itu bisa terbuka sendiri? Tidak. Bria mengangkat kedua bahunya dengan wajah datar. Asher mengambil telepon dan langsung menghubungi pihak keamanan apartemen. Siapa yang datang ke rumahku sebelum aku pulang? Dia terdengar panik. Bahkan tubuhnya kini terasa kaku. Apa yang dinikmati semalam langsung hilang dari memori dan tersisa rasa takut. Saya cek buku tamu dulu, Pak. Satpam segera membuka koper catatan pengunjung. Biasanya dia akan tulis dan direkap ke dalam komputer pagi ini. Asher masih menunggu. Hingga matanya melihat sebuah kartu magnetik masih terselip dalam kotak di dinding samping pintu masuk. Sementara kartu miliknya masih tergeletak di nakas dekat rak sepatu. Hanya ada 2 katalog untuk mengakses apartemen. Salah satu Asher berikan pada tunangannya. Pak, Nona Lulabi Karina datang pukul 7 malam tadi, ungkap petugas. Jawaban itu sudah Asher terka beberapa detik sebelumnya. Kapan dia keluar? Asher berharap Lula datang dan pergi sebelum dia bawa Bria ke sini. Sekitar pukul 10 malam. Asher menutup panggilan. Matanya menatap ke arah Bria dengan wajah terkejut. Ada hal buruk yang terjadi. Bria penasaran saat melihat ekspresi kekasih gelapnya. Jelas sekali sepertinya mereka sadar sudah tertangkap basah. Asher memekik kesal sambil mengentakkan kaki ke lantai. Dia ganteng, iya. Apa dia orang kaya? Meski berbisik, suara itu tetap terdengar di telinga. Beberapa wanita yang tengah mengenakan bikini bersinar matanya saat tubuh seorang pria berjalan dengan tegap di antara mereka. Tak seperti pria lain, dia mengenakan kemeja dan celana drill abu-abu. Di tangannya tersampir jas. Wajah diamonnya terlihat menonjol dengan koma hair layaknya seorang pria kantoran. Perhatian yang didapatkan pria itu sama sekali tak dipedulikan. Tak jauh di belakangnya terlihat beberapa staf dengan baju formal dominan hitam mengejar. Tuan muda, saya mohon tunggu. Panggil orang paling depan di antara rombongan. Pria itu berhenti tepat di samping kursi pantai yang tengah diduduki lelaki tambun. Saking kuat kaki jenjang pria itu, hingga sekali tendang mampu menggulingkan kursi pantai tadi. Pria tambun itu jatuh terjungkal di atas pasir. Dia tepuk pakaian sambil memaki. Siapa orang bodoh yang melakukan ini? Saat mendongak dan melihat wajah orang di depannya, pria itu langsung bersujud. Ampun tuan muda. Mana uang itu? Tegur lelaki dengan tatapan elang tadi. Aku janji akan kirimkan besok. Habisi dia, titah pria itu sambil berbalik. Para staf menatap. Tuan, ini bukan yang diinginkan Monsieur, ucap sekretaris laki-laki sambil mengikuti. Aku Kilian Dione, tak akan kucabut ucapanku. Jika aku tak lihat dia sudah jadi mayat, kalian aku usir semua dari perusahaan. Ancam ahli waris dari perusahaan terbesar di negara itu, Kilian Michaelis Dione. Dia tepuk bahu sekretaris lalu berjalan pergi sambil tersenyum licik. Iya, aku akan bayar sekarang.
Aku mohon lepaskan aku. Biar aku ambil uang di bank. Jadi jangan bunuh aku. Pinta pria tambun tadi sambil berteriak. Aku Xavier, sekretaris Tuan Kilian. Silakan ikuti aku. Lelaki yang kini mengenakan jas hitam dan kacamata itu menunjukkan jalan. Bantu jelaskan pada Tuan Kilian. Jika aku mati, kalian tidak akan dapat apapun. Baik. Saya akan antar Anda menuju bank. Tunjukkan jalannya. Pria tambun tadi berdiri sambil tersenyum. Kamu baik sekali. Aku tahu emosi Tuan Kilian memang sering meledak-ledak. Pasti dia hanya begitu saat ini saja. Besok juga sudah membaik. Saat itu, Kilian duduk di kursi mobil sedan hitam yang harganya menembus jutaan dolar. Matanya menutup, dalam kondisi itu tak satu pun staf berani bertanya. Mereka paham benar, jika kesal Kilian tak suka diganggu. Meski begitu, dia tidak akan merusak barang, hanya diam tenang hingga kesalnya hilang. Tiba-tiba matanya terbuka. Dia turunkan kaca. Tepat di depannya ada spanduk besar dengan foto seorang wanita tengah memegang botol sampo merek terkemuka. Kalian, sini. Pinta Kilian. Salah satu staf datang menghampiri. Carikan tas yang sedang happening dan dibicarakan wanita. Anda ingin yang limited edition atau yang direkomendasikan artis? Dapatkan yang terbaik. Aku tak ingin mendengar ucapan kecewa dari penerimanya. Kalau sampai itu terjadi, aku pindahkan kamu ke jabatan paling rendah. Staf tadi mengangguk pasrah. Dia tahu mulut atasannya memang tidak ramah. Ada yang bunuh diri. Belakang hidup di kota ini emang banyak masalah. Entah sampai kapan aku bertahan, ucap Lula. Dia tatap dengan saksama wajah pria tambun yang masuk dalam berita kriminal. Dia bukannya Yok, HRD Departemen Komersil. Kenapa dia bisa gantung diri? Padahal terakhir ketemu, wajahnya cerah sekali. Orang depresi memang tidak ada yang menunjukkan gejala aneh awalnya, komentar Lula. Dia simpan ponsel ke dalam tas saat sadar taksi mulai masuk ke dalam lingkungan gedung perkantoran tempat Lula bekerja. Sayang. Panggil Lula saat turun dari taksi. Asher berbalik dengan senyuman yang kaku. Saat Lula mendekat dan memeluknya erat, Asher sama sekali tak membalas. Kamu kenapa? Lagi kesal? Tidak. Aku hanya malas masuk kerja. Wajah Asher terlihat lelah. Lula menyipitkan mata. Kamu masih bersikap baik-baik saja, padahal semalam kamu hianati aku. Batin Lula. Meski begitu, Lula tetap menunjukkan wajah ceria. Kenapa kesiangan? Kamu sendiri baru datang. Lula terkekeh. Tangannya menakup kedua pipi Asher. Karena aku rindu sekali padamu. Sampai tidak bisa tidur. Lula bergelayut mesra di lengan tunangannya, menahan rasa jijik yang mulai menekan ke lambung. Seperti ingin mengeluarkan isi perut di wajah pria itu. Terasa tangan Asher mengusap rambut Lula. Aku juga, sayang. Tadi malam kamu ke rumahku. Pancing Asher. Lula memiringkan sedikit tubuhnya. Iya. Tapi enggak lama. Ayah datang ke rumah dan buat masalah lagi. Wanita gelapnya juga dibawa. Sabar. Asher menjawil hidung Lula. Itu pria. Lula menunjuk ke arah lift. Terlihat sahabatnya sejak senior high school berdiri di depan pintu. Lula menarik lengan Asher mendekati perempuan itu. Kamu baru datang juga. Kemana tadi pagi? Tanya Lula dengan nada curiga. Pria dalam beberapa detik menatap Asher. Aku sakit. Demam semalam tadi, jawab pria. Terus sekarang. Lula menyentuh kening pria. Bagaimana tidak demam?
Semalam kamu tidur tanpa pakaian di kasur calon suami orang. Dasar murahan, pikir Lula. Lula cukup tegar. Dia mampu berakting dengan baik meski hatinya sudah meledak dan menciptakan lahar panas yang mengalir hingga ke otot-otot lengan. Tadi ke dokter dan sudah bisa kerja. Pintu lift terbuka. Mereka masuk ke dalam. Sayang, setelah menikah nanti, kita bulan madu di mana? Tanya Lula dengan manja. Sesekali matanya mengintip ke pantulan wajah pria di pintu lift yang terbuat dari logam. Jelas sekali dia tengah marah sekarang. Lula menikmati hal ini. Kamu bilang ingin ke Swiss. Aku tak keberatan ikuti keinginanmu. Yang penting selama itu, aku dan kamu saling memiliki. Tidak ada orang lain di antara kita. Biar seluruh dunia tahu, aku ini Nyonya Asher Jackson yang asli. Tentu saja. Mau siapa lagi? Asher memeluk Lula. Tangannya dengan nakal meraih tangan pria di belakang tubuh Lula. Sebenarnya Lula bisa lihat dari dinding lift. Dia hanya pura-pura saja. Mereka berpisah saat pintu lift terbuka. Pria dan Lula kerja di lantai yang sama. Kapan kamu punya pacar, Pria? Tanya Lula pura-pura perhatian. Sudah. Tadi malam kami baru bertemu, jawab perempuan itu. Maksud kamu tunanganku? Tanya Lula dalam hati. Terdengar embusan napas berat dari mulutnya. Baguslah. Kapan-kapan pertemukan kami, iya. Aku ingin memastikan dia pria yang baik. Masalah yang terjadi pada hubungannya sudah jelas memengaruhi kinerja Lula. Dia sempat beberapa kali dimarahi general manajer karena salah mengatur pegawai. Lula, kamu ini staf terbaik. Ada apa dengan kamu hari ini? Tegur pria paruh baya itu. Maafkan saya, Pak. Saya janji ini. Kesalahan yang terakhir. Lula keluar ruangan itu sambil mengusap kening. Matanya melihat ke arah langit-langit. Iya, aku harus kumpulkan bukti perselingkuhan mereka. Kalau perlu, aku sebarkan di media sosial, tekad Lula dalam hati. Tiba-tiba terasa ada sentuhan dingin di pipi. Lula tertegun. Bella. Panggil Lula pada sahabatnya yang lain. Dia, Bella dan Pria sekolah dan kuliah di tempat yang sama. Bella ambil kursi kosong yang ada di samping meja Lula. Kamu mikirin apa? Kaki Bella yang mengenakan sepatu hak tinggi berwarna coklat muda bergerak-gerak ke depan dan belakang. Di tangannya ada satu kaleng soda. Satunya lagi dia simpan di atas meja Lula. Ada staf yang gak kerja tanpa izin dariku. Terus teman satu timnya kesal dan laporan ke GM. Aku dilangkahi begitu saja. Aku emang manajer nepotisme, tapi enggak gitu juga caranya, ucap Lula kesal.